pagi anak-anak, apa kabar? Ibu harap anak-anak semuanya dalam keadaan yang selalu sehat dan semangat. Oke anak-anak, semuanya apakah sudah mandi? Sudah mandi dong ya. Kemudian sudah sarapan? Sudah. Oke anak-anak, ibu ingatkan jangan lupa setelah mandi, lalu sarapan, jangan lupa isi link presensi yang ada di Google Classroom. Jangan lupa ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Namun sebelumnya, kita mohon berkat dulu supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Ayo, siapkan hati kita, ambil sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas hari yang baru ini. Ya Bapa, terima kasih untuk rahmat kesehatan yang boleh kami terima sampai saat ini. Sehingga sebentar lagi kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami pada hari ini. Tuhan, berkatilah semuanya mulai dari pikiran, hati, dan juga sikap kami hari ini. Semoga semuanya dapat berkenan di hadapan-Mu, dan nantinya apa yang kami pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan saat ini, semoga pandemi ini segera berlalu, sehingga kami bisa kembali belajar di sekolah, bertemu dengan teman-teman, dan juga para guru kami. Semuanya ini kami mohon kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, coba ibu mau cek semangatnya ya. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes, mantap. Ternyata anak-anak benar-benar semangat untuk belajar hari ini. Nah, anak-anak, di situasi yang saat ini, pandemi seperti ini, meskipun kita belajarnya secara online, tapi ibu merasa anak-anak sampai detik ini semangatnya luar biasa. Semua tugas dikerjakan dengan baik, bahkan banyak anak-anak yang aktif mengikuti kegiatan PJJ, mulai dari Zoom, kemudian dari tugas-tugas yang diberikan melalui PowerPoint, atau juga dari video YouTube. Bahkan anak-anak mengumpulkan tugas juga selalu tepat waktu. Hebat sekali ya. Nah, ibu ingatkan, jangan lupa anak-anak pastikan selalu makan makanan yang bergizi. Makan buah, makan sayur, lalu jangan lupa minum susu, istirahat yang teratur, harus pandai mengatur waktu, kapan belajar, kapan bermain, kapan istirahat. Boleh juga minum vitamin ya, supaya badannya tetap sehat. Oke, nah siap belajar untuk hari ini? Yuk, duduk yang tenang, nyaman, siapkan bukunya, alat tulisnya. Sebentar lagi kita akan mulai pembelajaran kita. Siap ya? Oke anak-anak, kalau kita ingat, di awal-awal pandemi COVID-19, kira-kira bulan Maret, ada peristiwa apa ya? Ya, ternyata kalau kita kembali ke bulan Maret, kalau diingat, di saat itu awal-awal virus COVID-19 masuk di Indonesia, lalu pemerintah mulai menghimbau seluruh masyarakat untuk menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan juga memakai hand sanitizer. Nah, saat itu kalau anak-anak ingat lagi, masker sangat langka. Kalaupun ada, harganya sangat mahal. Nah, kira-kira kenapa ya harga masker kok bisa mahal? Sebelum bulan Maret, bulan Januari, Februari itu masih standar, masih murah. Tapi ketika bulan Maret ada himbauan seperti itu, harganya sangat melonjak. Kira-kira kenapa ya? Pasti anak-anak punya alasannya. Ya, yang pertama pasti ada yang mengatakan mungkin karena banyak orang yang membutuhkan masker, harganya jadi dinaikkan. Orang-orang pengen cari uang tambah-tambah. Oke, good idea, tidak salah. Lalu ada lagi yang punya alasan, mungkin di Indonesia belum ada pabriknya. Oh, di Indonesia sudah ada pabrik masker, sudah ada.
Tapi kenapa? Kok masih bisa langka, harganya mahal? Ada yang tahu? Iya, karena bahan baku masker itu tidak bisa diproduksi di Indonesia. Jadi Indonesia mendapatkan bahan baku masker dari negara lain, salah satunya dari Cina. Padahal saat itu di Cina warga yang terkena penyakit COVID-19 sangat banyak. Otomatis mereka akan mendahulukan warganya baru mengirim bahan baku maskernya ke negara lain. Ya kan? Oke. Nah, yang kedua, sebelum COVID, anak-anak pasti ada yang suka nonton di bioskop atau nonton film di rumah bersama keluarga. Nah, untuk anak-anak yang suka nonton film luar negeri, film barat, film India, film Korea, nah, pernah nggak kalian mengamati barang-barang yang mereka pakai ada yang sama dengan milik kalian di rumah? Atau mungkin mereknya ada yang sama? Pernah mencermati? Nah, sekarang pertanyaan Ibu, kok bisa ya barang saya dengan artisnya itu sama, mereknya sama? Kenapa ya? Ada yang tahu? Iya, karena pabriknya yang membuat barang itu mengirim barangnya ke seluruh negara yang membutuhkannya, yang memintanya. Nah, lalu apa kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang globalisasi. Nah, globalisasi itu apa sih? Anak-anak tahu nggak ya? Nah, globalisasi dari kata global dan kalau bahasa Inggrisnya itu globalization. Globalization. Global artinya dunia, lalu sedangkan globalization itu artinya adalah proses. Jadi secara umum globalisasi itu adalah sebuah proses mendunia. Jadi karena ada peristiwa globalisasi, seluruh negara yang ada di dunia saling membuka diri untuk saling memberikan apa yang mereka punya, berbagi ke semua negara. Contoh tadi China memproduksi bahan baku masker. Nah, Indonesia tidak memproduksi. Jadi Indonesia membeli barang yang dari Cina dan Cina menjualnya. Nah, selain itu, misalnya negara lain yang menjual merek tertentu mengirim ke seluruh dunia sampai juga tiba di Indonesia. Jadi globalisasi itu yang seperti itu. Sudah mulai dipahami sekarang ya? Sudah? Oke, sip. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema yang keempat, globalisasi, dan di subtema yang ketiga, globalisasi dan cinta tanah air. Untuk lebih lengkapnya, simak yang satu ini. Untuk kompetensi dasar, KD 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. KD 4.3 menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. KD 3.6 menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Dan KD 4.6 menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Selanjutnya, indikator. Yang pertama, menyajikan informasi tentang kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang iptek. Yang kedua, menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam kerjasama dengan negara ASEAN di bidang iptek. Yang ketiga, menjelaskan prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif energi listrik. Dan yang terakhir, menemukan sumber energi alternatif sebagai langkah penghematan energi listrik. Tujuan pembelajaran yang pertama,
Dengan mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menemukan informasi tentang peran Indonesia di bidang iptek dalam lingkup ASEAN dengan mandiri. Yang kedua, dengan mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN dengan mandiri. Yang ketiga, dengan pengamatan, siswa mampu menjelaskan prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif energi listrik dengan sistematis. Dan yang terakhir, dengan pengamatan, siswa mampu menemukan sumber energi alternatif lain sebagai penghemat energi listrik dengan tepat. Nah, itu adalah rincian yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang Ibu punya video. Silahkan anak-anak simak video ini dengan baik ya. Check it out. ASEAN Committee of Science, Technology and Innovation atau COSTI ke-76 dihadiri para delegasi dari negara-negara ASEAN. Terdapat 9 bidang agenda yang menjadi fokus pengembangan iptek dan inovasi meliputi topik-topik informasi teknologi, space teknologi, advanced material, maritime teknologi, hingga disaster response management. Kepala COSTI dalam sambutannya menyampaikan mengenai pertemuan ini juga membahas pengembangan iptek dan inovasi dalam revolusi 4.0, di mana ia menyampaikan bahwa ilmu pengetahuan atau teknologi dan inovasi adalah kunci dalam menghadapi era 4.0. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Indonesia sebagai tuan rumah akan menginisiasi tentang perubahan revolusi industri 4.0. Sebagai tuan rumah, kita akan pertama kita menginisiasi tentang inisiatif dan respon kita terhadap perubahan yang terkait dengan revolusi industri 4.0 itu. Nah, kemudian kita juga ingin mengangkat perkembangan iptek dan inovasi di Indonesia ke level ASEAN. Ya banyak, misalnya terkait dengan berbagai research di bidang bioteknologi, di bidang information technology, space technology, biodiversity, dan sebagainya. Lebih lanjut disampaikan pertemuan ini juga akan melihat dan menindaklanjuti hasil ASEAN Summit, khususnya mengenai respon dan inisiatif mengenai industri 4.0. ASEAN COSTI merupakan pertemuan rutin yang dilakukan setiap negara anggota ASEAN untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi di antara negara ASEAN. Cinta Pramadewi, Kadek Santosa, Kompas Dewata. Nah, anak-anak sudah dilihat videonya, menarik kan? Ya, jadi di situ ada sebuah berita, intinya adalah kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN yang lainnya di bidang ilmu pengetahuan. Namanya itu adalah COS, Committee on Science and Technology. Nah, yang tahun 2019 lalu dilaksanakan di Bali. Itu salah satu contoh dari kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara ASEAN di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang jadi kita mulai tahu ya, ternyata globalisasi itu banyak sekali dampaknya. Pertemuan sebelumnya ada yang di bidang ekonomi, di bidang sosial, budaya. Nah, yang kali ini kita akan bahas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Supaya lebih memahami lagi, sekarang anak-anak silahkan dibuka bukunya halaman 98. Di situ sudah ada teks yang sangat menarik, masih berkaitan dengan yang tadi. Silahkan dibaca dulu. Halaman 98 sampai 99. Silahkan dibaca dulu ya. Oke anak-anak, sudah dibaca teksnya? Nah, bagaimana sih ceritanya yang kalian baca tadi? Apakah menarik? Atau ada informasi baru yang baru saja kalian tahu dari membaca teks tadi? Ibu rasa ada. Nah, sebagian besar isi dari teks tadi bercerita tentang adanya kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN. Hanya saja kerjasama Indonesianya ini melalui Universitas Indonesia. Nah, salah satu yang dihasilkan kerjasamanya adalah membuat
Iya, membuat panel surya atau sel surya. Nah, di situ sudah mulai dibahas ya sel surya, panel surya. Nah, anak-anak, beberapa waktu yang lalu kita juga sudah belajar bersama dengan seorang dosen. Nah, beliau mengatakan bahwa di era digital saat ini ternyata energi listrik sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, apalagi di situasi saat ini. Nah, karena adanya energi listrik, ibu dan kalian bisa saling berjumpa waktu itu di Zoom. Nah, kali ini kalian juga bisa melihat ibu karena adanya energi listrik. Tetapi masalahnya, sumber energi listrik itu saat ini yang banyak digunakan yang berasal dari bahan baku yang mudah habis atau yang tidak terbarukan. Maka untuk mengatasinya harus menggunakan banyak energi alternatif. Apa ya energi alternatif itu? Ada yang ingat? Ya, energi yang dapat menggantikan yang jumlahnya tidak terbatas, yang tidak akan habis. Apa saja energi alternatif ya? Nah, banyak sekali. Salah satunya yang tadi sudah anak-anak baca di teks. Apa tadi ya? Sel surya menggunakan bahan bakunya, sumber energinya adalah tenaga surya atau matahari. Nah, sekarang ibu akan jelaskan kepada anak-anak sebenarnya apa sih sel surya, panel surya, bagaimana prosesnya bisa menghasilkan energi listrik, lalu energi listriknya seperti apa yang dihasilkan ya. Simak baik-baik. Nah, sekarang sebelum kita langsung masuk tentang panel surya, kita mulai dari gambar berikut ini. Ketika anak-anak berada di persimpangan jalan yang ada lampu merah, lampu lalu lintasnya, anak-anak pernah tidak mengamati lampu lalu lintas ini? Ada apa saja di sini ya? Coba perhatikan. Nah, kemudian ada pertanyaan. Saat berada di persimpangan jalan, pernahkah kamu mengamati lampu lalu lintas? Ibu rasa pasti kalian pernah. Nah, kira-kira siapa yang bertugas menyalakan lampunya? Merah, lalu orange atau kuning, kemudian berganti jadi hijau. Kok dia nyala terus ya? Jarang ya lampu lalu lintasnya mati. Mungkin sesekali pernah lampu lalu lintasnya ini mati, lalu lintas di sini agak menjadi lebih kacau. Siapa ya? Adakah tukang yang selalu menyalakan lampu di sini? Yo, pertanyaan selanjutnya. Nah, sumber energi listrik apa yang digunakan? Kira-kira apa ya? Adakah saklar on-off di sini? Atau kira-kira ini apakah terhubung dengan tiang listrik dari PLN? Kok tidak ada kabelnya? Kira-kira apa ya sumber energi listriknya? Nah, anak-anak, kita lihat di bagian atas ini. Nah, inilah yang namanya panel surya atau sel surya. Sumber energi listriknya berasal dari cahaya matahari. Nah, kok kalau malam kan tidak ada cahaya matahari, tapi lampu lalu lintasnya masih tetap bekerja dengan baik. Kenapa? Nah, kita simak lebih dalam penjelasannya ya. Oke, benar. Ini sumber energi listriknya dari solar cell atau sel surya. Nah, kalau yang seperti ini, ada yang pernah lihat atau di rumahnya ada yang memasang? Ini yang di rumah ya, solar cell, panel surya yang ada di rumah. Oke, baik sel surya yang ada di lampu lalu lintas maupun yang di atap rumah tadi, sebenarnya dia terbentuk dari sel surya yang seperti ini lalu digabung-gabungkan menjadi banyak. Nah, sebenarnya terbuat dari apa, lalu bentuknya seperti apa, kita lihat sama-sama. Nah, jadi sel surya ini terbuat dari bahan semikonduktor, namanya semikonduktor. Kalau anak-anak ingat ada konduktor, isolator, nah ini beda lagi namanya semikonduktor. Nanti akan lebih jelas tentang semikonduktor, anak-anak belajarnya nanti di SMP atau SMA ya. Nah, kemudian bahannya sendiri
Jadi sel surya ini terbuat dari bahan silikon yang waktu itu sudah sempat disinggung oleh Pak Domi. Silikon. Silikon itu dapat dari mana? Dapatnya dari bumi. Di bumi banyak. Dari mana asalnya? Silikon itu dari pasir yang kemudian dengan berbagai proses sehingga nanti didapatkan kristal silikon. Nah, kristal silikon itu kemudian disusun, ditata menjadi ya seperti ini. Nah, jadi itu ya bahan penyusun dari sel surya itu. Kemudian, nah seperti ini. Jadi, sel surya itu ada dua lapisan yang utama. Lapisan atas ini yang bermuatan negatif atau yang lebih banyak elektron, jadi dia bermuatan negatif, sedangkan yang di lapisan bawah dia kekurangan elektron, maka yang di bawah menjadi muatannya positif. Nah, ketika tidak ada cahaya matahari, tidak terkena cahaya matahari, sel surya ini akan baik-baik saja. Maksudnya, muatan elektron, muatan listrik di sini tidak ada yang bergerak, tidak ada energi listrik yang dihasilkan ketika tidak terkena cahaya matahari atau energi tambahan lainnya. Nah, ketika di siang hari mendapat cahaya matahari, nah hebatnya cahaya matahari itu dapat menggerakkan muatan listrik di sini. Sehingga ada muatan listrik yang bergerak dapat menghasilkan energi listrik. Waktu itu dengan Budian sudah dibahas ya, listrik itu akan dihasilkan kalau ada muatan listrik yang bergerak. Nah, di sini karena mendapat cahaya matahari, muatan listriknya bergerak sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, energi listrik yang dihasilkan itulah yang digunakan sebagai energi alternatif. Nah, begitu ya. Kemudian, nah, tadi kita sudah bahas bagian-bagian dari solar cell-nya itu sendiri. Ada dua lapisan tadi. Jadi, ketika di siang hari, saat cahaya matahari masuk ke solar cell, ke panel surya, kemudian menghasilkan energi listrik. Nah, kemudian energi listriknya dibawa, dihubungkan dengan kabel ya, dibawa ke yang namanya electric box system. Nah, ini sistem pengaturannya di sini, electric box system. Di electric box system ada dua komponen yang sangat penting. Nah, komponen yang pertama ini, charge controller. Di sini adalah semacam baterai. Nah, jadi komponen yang pertama adalah baterai. Sedangkan komponen yang kedua adalah inverter atau biasa orang sebut juga converter. Nah, seperti apa? Sekarang kita bahas satu-satu. Jadi diingat ya, setelah energi listrik dihasilkan oleh panel surya, energi listrik yang dihubungkan dengan kabel dibawa ke electric box system. Nah, ada dua komponen, baterai dan converter atau inverter. Nah, untuk apa? Yang pertama kita bahas baterai dulu. Nah, baterai, kalian pasti tahu baterai itu kan bisa untuk menyimpan energi. Seperti baterai handphone kalian, itu kalau misalnya dicas bisa untuk menyimpan energi. Nah, lalu jadi energi listrik dari panel surya itu kalau masuk ke baterai menjadi disimpan energinya. Tapi energi yang masuk ke dalam baterai ini masih arusnya, energi listriknya tuh arusnya searah. Nah, arus listrik searah itu biasanya hanya bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Belum bisa untuk menyalakan televisi, kulkas, dan lain-lain. Hanya bisa untuk menyalakan lampu. Nah, itu fungsi yang komponen baterai. Komponen yang pertama baterai untuk menyimpan energi listriknya. Bisa juga digunakan untuk menyalakan lampu. Kenapa hanya lampu? Karena energi listriknya searah, bukan yang bolak-balik. Nah, lalu bagaimana dengan alat elektronik yang lainnya? Masa panel surya cuma bisa energi listriknya dimanfaatkan untuk menyalakan lampu? Nah, maka ada komponen yang kedua.
inverter atau converter. Nah, convert itu mengubah kan. Nah, tadi yang dihasilkan energi listriknya searah. Untuk bisa menyalakan radio, televisi, kulkas, dan lain-lain, kita membutuhkan energi listrik dengan arus bolak-balik. Nah, disinilah perannya inverter dan converter ini. Dia mengubah energi listrik yang searah tadi diubah menjadi arus listriknya bolak-balik, sehingga bisa digunakan untuk menyalakan alat elektronik yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti ketika di malam hari, ketika tidak ada cahaya matahari, kenapa masih bisa digunakan energi listrik dari sini? Ya, karena di sini ada komponen baterai. Bisa untuk menyimpan energi listriknya, bisa digunakan saat mendung, saat malam hari tidak ada matahari. Kira-kira bisa dipahami? Nah, oke, baik sekali ya. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang panel surya atau sel surya. Kalau anak-anak baca berita atau nonton berita di televisi, ternyata seorang Ignatius Jonan, mantan menteri apa? Iya, menteri perhubungan, dia di rumahnya memakai sel surya. Lalu beliau mengatakan bahwa semenjak saya menggunakan sel surya, setiap bulan pembayaran listrik di rumah saya itu berkurang. Nah, jadi benar-benar sel surya ini dapat menggantikan energi yang lainnya tadi, yang berasal dari bumi yang jumlahnya terbatas. Namun diingat, untuk memasang sel surya ini perlu juga biaya yang tidak murah. Gitu ya. Nah, anak-anak, tadi sudah dibahas tentang sel surya, yaitu memanfaatkan energi matahari. Nah, energi alternatif di sekitar kita itu ada banyak sekali. Coba sekarang anak-anak amati, kira-kira apa ya energi yang dapat digunakan sebagai energi listrik juga, energi alternatif? Ayo coba sebutkan satu-satu. Tadi sudah energi matahari, energi surya. Dari radiasi matahari ditangkap cahaya mataharinya oleh sel surya, lalu diubah menjadi energi listrik. Betul. Yang kedua, air. Ya, adanya air lalu dihubungkan, disalurkan, memutar turbin sehingga generator dapat membangkitkan listrik. Ya, kemudian apa lagi? Iya, angin. Angin menggerakkan kincir, kincir menggerakkan generator sehingga generator dapat menghasilkan listrik. Masih ada? Masih ada. Panas bumi. Panas bumi karena panas yang sangat panas dapat menghasilkan uap. Uapnya dapat menggerakkan generator juga, membangkitkan tenaga listrik. Masih ada? Masih. Ada lagi gelombang air laut. Nah, anak-anak, gelombang air laut itu kan sangat besar ya. Nah, kalau di situ dipasang generator, nah generatornya akan bergerak. Lalu dapat membangkitkan listrik, menghasilkan energi listrik. Dan masih ada banyak lagi energi alternatif yang bisa kita gunakan. Waktu itu sudah banyak anak-anak yang tahu kalau kita memakai bahan-bahan seperti buah-buahan, sayuran, ada yang kentang, lalu ada yang pisang juga. Iya, itu bisa. Kenapa? Karena di dalam kentang, di dalam pisang atau buah-buahan yang lain, di dalamnya ada zat kimia yang bisa digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Sistem kerjanya sama seperti baterai. Nah, sudah dipahami kan ya? Oke, sip. Oke anak-anak, bagaimana yang kita pelajari tadi? Apakah sulit? Tidak ya. Kalau misalnya anak-anak masih ada yang belum begitu jelas, boleh lagi dibaca bukunya atau diputar lagi video ini. Boleh juga WA, tanyakan langsung kepada wali kelasnya. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, tentang kerjasama dari negara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN. Nah, ternyata banyak sekali kerjasama yang dilakukan. Tapi kalau dalam IPTEK, contohnya adalah mereka mengadakan COST, Committee of Science and Technology. Selain itu juga masih ada
kegiatan yang lainnya, kerjasama yang lainnya, misalnya pertukaran pelajar. Nah, yang kedua, tentang sel surya, panel surya. Jadi, menggunakan sumber energinya adalah matahari, kemudian dihubungkan ke electric system box, kemudian dihubungkan ke alat elektronik yang ada di rumah. Yang ketiga, energi alternatif ada banyak sekali. Tadi kita sudah bahas yang tenaga surya, matahari, ada juga air, ada yang angin atau udara, ada gelombang, ada panas bumi, dan masih banyak yang lainnya. Oke, paham ya maksudnya ya? Sip. Nah, anak-anak, tadi sudah kesimpulan, sekarang kita masuk ke tindak lanjutnya. Ada 2 tindak lanjut yang akan kalian kerjakan hari ini. Tenang saja, tidak banyak. Nah, tindak lanjut yang pertama, ini dia. Nah, jadi nanti anak-anak silahkan melengkapi tabel seperti di gambar ini. Yang sebelah kiri, kalian isi dengan bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang iptek. Ibu sudah buat contohnya. Misalnya di sini, ASEAN dengan Indonesia mendirikan COS, Komite on Science and Technology. Itu kerjasamanya. Nah, sedangkan yang sebelah sini, tabel yang sebelah sini, kalian isi dengan peran Indonesia di kerjasama itu sebagai apa. Nah, situ contohnya, Indonesia berperan sebagai salah satu pendiri atau pembentuk COS itu. Nah, di sini kalian diminta menulis 2 lagi kerjasamanya apa dan perannya apa. Jadi ada 4 yang harus kalian isi. Nah, untuk skornya, karena nanti ada 4 jawaban, maka nanti jawaban kalian betulnya berapa dibagi dengan jumlah soalnya, ada 4, lalu dikali dengan 100. Nah, usahakan 4-4-nya betul semua ya, biar dapat nilainya 100. Oke. Nah, untuk tindak lanjut yang kedua ada di gambar samping ini. Nah, ini adalah gambar proses kerjanya dari sel surya, panel surya. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan ke anak-anak bagaimana proses kerja sel suryanya. Nah, tindak lanjut yang kedua, anak-anak silahkan kembali menjelaskan proses kerja sel surya, tapi menggunakan kata-katanya sendiri, menggunakan kata-kata anak-anak sendiri. Nah, jadi nanti yang dinilai, yang namanya proses kerja, yang pertama yang dinilai adalah urutnya. Harus urut ya, jadi tidak terbolak-balik. Nah, yang kedua, kelengkapannya. Sudah lengkap belum komponen yang anak-anak jelaskan di situ? Adakah yang kurang? Nah, kalau bagus nanti nilainya juga 100. Oke, itu untuk tindak lanjutnya dikumpulkan malam ini paling lambat jam 10 malam. Nanti dikerjakan di buku tugasnya, lalu difoto dan dikirimkan ke PA wali kelas. Oke, sudah jelas ya untuk tindak lanjutnya ya? Mantap! Oke anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Ibu harap meskipun kita belajarnya secara online, anak-anak tetap senang dan semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Oke, karena kita hari ini sudah belajar dengan lancar, mari kita sama-sama bersyukur dan menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Terutama hingga saat ini Tuhan, kami baru saja menyelesaikan pembelajaran kami hari ini. Kami sangat senang karena kami dapat memperoleh ilmu baru yang tentunya bermanfaat bagi hidup kami. Semoga semua pesan baik dari pembelajaran hari ini dapat kami ingat dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kiranya selalu sertai kami dan keluarga kami dalam menjalani kehidupan ini. Berikanlah selalu kesehatan dan juga berkatilah kami dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Semuanya ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Nah, anak-anak, jangan lupa bersyukur atas kesehatan yang kita terima hari ini. Namun, dari pembelajaran hari ini, jangan lupa kita harus hemat energi listrik. Siapkan pembelajaran besok. Jangan lupa, hari ini adalah hari terakhir pengumpulan poster. Sudah banyak anak-anak yang mengumpulkan posternya dan sangat bagus. Namun, jangan lupa, bagi anak-anak yang belum mengumpulkan, jangan lupa dikumpulkan hari ini ya. Oke, salam sehat, salam semangat, sampai jumpa.